A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dalam nikmat-nikmatnya yang tidak terkira, yang tidak terhitung, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat selamat, juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, urusan kita dan usaha kita. Semoga selalu dimudahkan, dilancarkan dalam segalanya. Juga buat almarhumah di sana, orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal di alam kubur. Semoga Allah berikan nikmat kubur di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kuburnya, diberikan terang benderang di alam kuburnya, dijauhkan dari kegelapan dan termasuk jadi umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa juga dalam syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita mulai pembacaan murattal dan terjemahannya, masih di surat Al-Baqarah ayat menuju ke ayat 84 sampai ke ayat ke 88 yang kemarin kita baca ayat ke 77 sampai 83, kita menuju ke 84 sampai ke 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terjemahan dari ayat surat Al-Baqarah yang ke-84.
Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Ayat ke-85. Kemudian kami Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan, dan jangan mereka datang kepadamu sebagai tawanan. Kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada alasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kode 38. Ayat ke-86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong. Ayat ke-87. Dan sungguh kamu telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dari sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Hadirin pemirsa Wisdom, itulah pembacaan terjemahan dari ayat 84 sampai ayat ke-88, kelanjutan yang kemarin. Dan juga di sini ada perincian bahwa di kode yang ke-38, Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksud di sini adalah semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani Israel, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 83 dan 84 di atas, mereka langgar kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraisyah dan Bani Nadir selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalkan oleh suku Aus, sekutu dari Bani Quraisyah, atau suku Khazraj, sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. Al-Ahbar di sini atau redaksi yang memperkuatnya. Ulama salaf menyimpulkan kerap kali amal yang kecil menjadi besar karena baik niatnya, dan kerap kali pula amal yang besar menjadi kecil karena salah niatnya.
Kedudukan niat itu dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Dari Amini Amril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku dengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang yang memperoleh sesuatu dengan niatnya. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu dengan niatnya. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya itu keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya itu ialah ke arah yang ditujuannya itu. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Dan yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan, kasih sayang dan ikatan adalah seperti satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasa sakit. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin habis dong. Mungkin itulah pembacaan murattal masih di surat Al-Baqarah, ayat ke lanjutan dari ayat yang kemarin. Kita menuju ke ayat 84 sampai 88. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahannya fakir adalah banyak kesalahan. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah kabulkan keinginannya, Allah tetap dalam syiratul mustaqim atau tetap dalam jalan yang lurus, tetap bahagia dunia wal akhirah, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, juga berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.